Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa baraka fikum. Alhamdulillah, segala puji baginya Jalla wa ala. Kita dimudahkan dalam pertemuan ini, bahkan kita dimudahkan dalam ibadah kita, salat kita. Wala haula wala quwata illa billah. Fanas'aluhu azza wa jal an yataqabbala minna biqabulin hasan. Nantiasa kita meminta kepadanya Jalla wa ala memberikan kita penerimaan yang baik atas amalan-amalan yang kita lakukan. Wa ma ahwajana muslimun ila an yataqabbalallahu minna al-a'mal. Betapa sangat darurat hajat kita orang beriman untuk memiliki amalan di setiap harinya yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sahha anhu yaqulu ba'da ma sallama min salatil fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa ilman tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rasulullah SAW setiap harinya, sebagaimana dalam hadis Hafsah Ummul Mukminin binti Umar, beliau setiap selesai salam dari salat fajar berdoa, Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berberkah, dan juga amal yang diterima. Amal yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena banyak amalan-amalan hanya sekedar amalan, tetapi tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Bal mardudun li sahibihi. Tapi dikembalikan, ditolak, kembalikan kepada setiap pelakunya. Nas'alullah salamatul afiyah. Ikhwatal iman, azzakumullah. Kama anna al-maw'idu bainana wa bainal ikhwah al-qa'imina huna, untuk kita memudzakarahkan beberapa kandungan daripada tafsir suratul Ghasyiyah, menggambarkan kepada kita bagaimana ketundukan hamba. Salah satu isinya berkuasanya rububiyah Allah tabaraka wa taala di saat itu, di hari itu. Tidak ada satupun wajah jiwa-jiwa yang mampu untuk menengadahkannya ke atas. Bahkan tak ada suara-suara pun yang berani mengangkat. Nah,
Kama fi surati Taha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fala tasma'u illa hamsan. La tasma'u illa hamsa. Kau tak akan mendengar di hari itu kecuali hams. Bisikan-bisikan kengerian karena dahsyatnya li syiddatil hauli ma yatla'. Dahsyatnya penampakan pemandangan yang diperlihatkan kepada hamba, nasallallahu alaihi wasallam. Fatal iman azakumullah. Surah yang dibacakan kita tadi oleh al-Imam jazahullahu khairan, Suratul Ghashiyah. Al-Ghashiyah ismun asma'in nar. Ya. Dinamakan seperti itu Al-Ghashiyah li'annaha tughashi jami'a man fiha. Diliputi, ya, setiap yang berada di dalamnya oleh api tersebut. Na'udzubillah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fiha hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah datang kepadamu wahai Muhammad khabar tentang al-ghashiyah ini? Al-khitab imma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma umum kepada semua umat. Seperti yang dirinci oleh para ulama dalam tafsir-tafsir. Dan semuanya sahih untuk diarahkan khitab. Walau pada asalnya untuk Nabi SAW, karena beliau diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Nah. Wal khitabat lin Nabi SAW, arahan-arahan pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi SAW, itu banyak-banyak dalam Al-Quranul Karim. Ada yang terkhusus diinginkan untuk beliau di sebagian ayat. Ada untuk beliau dan semua umat. Dan itu yang keumumannya. Karena pada umumnya syariat itu meliputi semuanya. Kaum muslimun. Bahkan dalam hadis kita mendengarkan, kita sering diperdengarkan. Wa ana bu'istu linnasi kaffatan. Ketika beliau mengabarkan nabi-nabi sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya. Tetapi aku untuk semua umat. Wa hadha khitabat. Taib. Ikhwatal iman azakumullah. Qauluhu tabaraka wa ta'ala hal ataka hadithul ghashiyah. Muwajjahun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wahdah wa ummatahu taba'un lahu. Ada sebuah tarjih yang disodorkan oleh al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Imma dikatakan ini untuk Nabi SAW, adapun umat mengikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan juga boleh seperti yang di atas di depan yang beliau kemukakan untuk umum. Wal istifhamuna hal ataka hadithul ghashiyah. Allah tabaraka wa taala memulai dengan istifham pertanyaan qila lit tashwiq. Menambah kerinduan seseorang untuk jawaban berikutnya. Uslub dalam pembicaraan. Terkadang kita ingin memulai sebuah topik untuk dibicarakan, dilemparkan dalam bentuk tanya jawab. Wa hakadha li syahdi himamil mustami'ina lahu. Untuk kita memalingkan pendengaran, perhatian setiap yang mendengarkan, memalingkan perhatian audiens. Tidak secara normal sebagaimana orang mukaddimahi dan sebagainya. Ini langsung tiba-tiba. Tahu nggak kejadian kemarin? Langsung orang diarahkan kepada sebuah pertanyaan yang tidak bisa mereka kemana-mana kecuali mengingat ini apa jawabannya. Hadha lit-tashwiq, istifhamun lit-tashwiq. Nah. Dan ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah. Begitu juga di sini. Hadithul ghashiyah ay naba. Kabar tentangnya yang sangat dahsyat yang meliputi semua manusia. Ini hari kiamat. Allah tabaraka wa taala berbicara tentangnya dalam Al-Qur'an. Diberikan sifat-sifat banyak di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya dalam sunnah. Idzan al-ghashiyah ismun qala min asma'i yaumil qiyamah. Ismun min asma'i yaumil qiyamah
kejadian di akhir zaman tersebut, hari kiamat tersebut, kengerian, kedahsyatan yang diperlihatkan yang terjadi di hari itu. Nah, di mana salah satu sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, membuat semua orang lupa karena dahsyatnya kengerian. Ya, kama fi suratil Hajj, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian karena goncangan, ya, dahsyatnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat agung. Yauma tarawunaha tadhhalu an kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballah syadid. Ya, dahsyat kengerian. Satu hari kalian menyaksikan, ya, bahkan setiap yang mengandung melupakan kandungannya. Tadhal amma arda'at. Dia lupakan kandungannya, bahkan ibu menyusui melupakan sesusuannya. Bayi yang dia susui, ya. Apa yang dilahirkan dilupakan. Ibu-ibu yang hamil melupakan dirinya dalam keadaan seperti itu. Manusia pada umumnya terlihat sempoyongan mereka, ya, mabuk. Tarahum sukar wa ma hum bisukar, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Walakin 'adzaballahi syadid. Nah. Ikhwatal iman, azzakumullah wa baraka fikum. ثم يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini, ya, mengabarkan kepada kita pembagian manusia. Bagaimana manusia di hari tersebut terbagi-bagi. Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi mereka menjadi dua bagian. Ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Khashi'ah, khusyu', lakin dhalil. Dia khusyu', isyarat kepada menundukkan diri seperti kita dalam kehidupan dunia, malu. Malu habis-habisan. Malu sekali untuk memperlihatkan diri. Kita menundukkan diri dengan, ya, sempurna karena sangatnya rasa takut bercampur malu dan sebagainya. Dzalilah, terhina, ya, terhina, seperti yang diisyaratkan dalam Asy-Syura itu, ya, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Kalian menyaksikan mereka, ya, dalam keadaan terhina, khusyuk, tapi karena hina. Min huna li'ta'lil, ya, karena terhina. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka beraninya melirik-lirik saja. Begitu pula dalam, ya, suara dulu orang-orang yang menyombongkan diri dalam kehidupan dunia, yang tidak boleh ada pendapat yang diterima kecuali dirinya, tidak boleh ada suara yang lebih tinggi kecuali suaranya. Anda tidak akan mendengar lagi itu suara-suara seperti itu nanti di hari itu. Tidak ada yang akan berkuasa untuk mengangkat diri, mengangkat suara. Fala tasma'u illa hamsan. Mereka akan berbisik ngeri, membisikkan kengerian yang mereka hadapi. Melihat, mereka hanya bisa melihat, berani melihat dengan lirikan-lirikan kecil yang sangat sedikit. Idzan khashi'ah huna dzalilah. Mereka, ya, terhina dengan ketundukan tersebut. Tunduknya karena kehinaan. Ya. Nasallallahu salamatul afiyah. Tsumma qala ta'ala min sifatiha wa min sifati ahliha 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Orang-orang yang beramal padanya
Amilatun nasibah yakni syarat kepada kerjaan yang super melelahkan. Amilatun nasibah, an-nasab huwa fiha ta'ab, mut'ibah, melelahkan sekali. Full, ya. Wa huna ikhtalafa ahlul ilm, ayyuhal ikhwa fillah hafizakumullah. Amilah ini qala ba'duhum amalan terjadi di dunia. Wa hadha isyara ila man ya'maluna ala ghairi ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang beramal tapi tidak di atas tuntunan. Mindset mereka itu bagaimana beramal saja, beramal. Tetapi tidak memperhitungkan amalan yang diperhitungkan. Mereka itu kejarnya kuantitas, bukan kualitas. Pokoknya beramal. Membangun amal, membangun saja lalu gundukan bangunan yang tinggi itu lalu rubuh karena tidak berkualitas. Menjatuhi dia jatuh di jurang, bahkan sak bangunannya itu jatuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Jadi dia dan bangunan, dia membangun di tepi jurang. Tidak benar membangun di tepi jurang. Lalu longsor, dia jatuh, bangunannya juga jatuh, menjatuhi dirinya. Hadzal ladzi yahtammuna faqat bi al-kathar. Orang-orang yang hanya pedulinya bagaimana memperbanyak amal, memperbanyak. Padahal prioritas itu kualitas. Kembali ke tafsir. Mereka yang menafsirkan amilah ini di dunia, amilatun nasibah, kerjaan yang melelahkan dalam kehidupan dunia. Tapi na'udzubillah, upahnya tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Nah, lidzalika uthira an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Itu pada satu perjalanan beliau radhiyallahu an menyaksikan seorang rahib. Seorang rahib fa waqafa fi sayrihi radhiyallahu taala anhu wa awqafa ashabahu. Beliau mendiamkan tunggangannya, memerintahkan diam dan memerintahkan semua orang diam. Lalu beliau tiba-tiba menangis. Umar bin Khattab menangis melihat seorang rahib. Nah, sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, qala ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apa ini pemandangan? Kenapa kau menangis? Apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin? Nah, sambil melihat seorang rahib, beliau menyitir ini potongan ayat ini, menangis. Kemudian beliau mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini coba lihat, saksikan orang ini lelah beramal saja dalam kehidupan dunia tapi tidak ada upahnya. Ya. Adalah bodoh ketika kita bekerja saja tanpa mau digaji atau tidak memperdulikan gaji. Nah, kita bekerja lalu tidak memperdulikan bagaimana Allah menilai kita punya kerjaan. Itu yang membuat Umar bin Khattab menangis. Amilatun nasibah tasla fi al-akhirah nara jahannam. Nasibah fi dunya tasla naran hamiyah. Ini yang bagi yang mengatakan kehidupan itu atau kerjaan itu, amalan itu dalam kehidupan dunia. Wa minhum minal ulama man qala anna hadhihi al-a'mal al-madhkurah kana fil akhirah, fi jahannam, fin nar. Aktivitas ini, amalan-amalan yang melelahkan di dalam kehidupan neraka, dalam kehidupan akhirat. Ya, dalam kehidupan akhirat. Nah, karenanya kita baca tafsir Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala begitu, annahum yukallafuna yaumil qiyamati bi jurri salasili wal aghlali wal khawdi fi nari jahannam wal iyad billah. Atau kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka, ada sebagian yang dibelenggu, ada yang sambil berjalan menarik-narik rantai belengguannya, ada yang kata na'udzubillah. Ada yang ususnya dikeluarin semua, ada macam-macam. Aktivitas-aktivitas yang melelahkan. Nah,
Kemudian Syekh mengingatkan, jadi ala kulli hal karena ini buah dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia dulu. Nah, mengharuskan mereka mendapati apa yang mereka dapatkan. Li'annahu amalu adzabin wa iqabin. Amalan adab, amalan hukuman. Nasallallahu al-afiyah. Jadi bukan seperti kata sebagian orang, kata Syekh. Jadi yang dimaukan ini orang kafir. Nah, lah. Tapi yang benar adalah sebagian mereka, ya orang kafir. Orang beriman mungkin naqisul iman seperti yang dimaklumi dalam uraian pelajaran-pelajaran al-aqidah wa tauhid. Nah, idzan ikhwatal iman azakumullah, orang beriman juga alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Nah, وذلك لأن الله قيد هذا بقوله وجوه يومئذ. وجوه يومئذ, pada hari itu wajah-wajah orang-orang, wajah bukan wajah saja, takbir untuk mentakbirkan sekujur tubuh. Limadha ubbira bil wajhi? Qala ba'du ahli al-ilm li'annaha min akrami a'dha'il jasad atau badan. Biasa ditakbirkan dengan wajah karena dia seperti ikon yang paling nampak pada anggota tubuh kita. Salah satu yang paling mulia, salah satu yang paling tampak, mewakilkan. Makanya orang itu ketika dia nazar yang mewakilkannya adalah mukanya, bukan telapak tangannya, bukan kakinya. Karena dia yang mewakili. Lidzalika ditakbirkan dengan wujuh wa illa, bukan wajah-wajah saja yang dihukum. Lalu yang lainnya selamat? La, wujuhu yawma idzin. Wujuhu yawma idzin. Nah, yawma idz yani idz ta'ti hadhihi al-ghashiyah. Idz ta'ti hadhihi al-ghashiyah. Wajah-wajah ketika datang ini, hari yang mencengangkan, yang dahsyat ini. Ya. Nah, dari sini penguat pendapat tadi yang pertama yang diisyaratkan bahwa itu rentetan isyarat kepada kejadian dalam kehidupan dunia amaliyah manusia yang begitu itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Memang isyaratkan ketika datangnya itu hari kiamat. Idzan wa hadza la yakun illa yaumil qiyamah. Nah. Jadi ikhwatal iman azakumullah, amilatun nasibah, itu kejadian-kejadian dalam kehidupan akhirat, terkhususnya di neraka itu, dari as-salasil wal aghlal, belenggu-belenggu, jeratan rantai besi yang menyala, nasallallahu salamata wal afiyah, telaga-telaga di jahannam, a'adanallahu wa iyyakum minha. Ya. Lalu kemudian ya, yaqulu ta'ala, berikutnya yang lainnya, wujuhu yawma idzin khashi'ah, tadi dzalilah. Nam ay tasla naran hamiyah, ay tadi tudkhal fi nari jahannam wal iyad billah. Wa kata hamiyah ini mengisyaratkan kengerian yang dahsyat, bagaimana dia membakar, bagaimana dia membara, bagaimana dia melahap setiap yang dimasukkan kepadanya. Nah, sebagaimana juga dinamakan dengan hatimah, kama fil hadis. Qatal iman azzakumullah. Thumma, termasuk ini amalan-amalan yang ada di situ, di kejadian itu, tusqa min ainin aniyah. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allah tabaraka wa taala ketika menjelaskan posisi mereka wal iyad billah, ya, di neraka jahannam al-hamiyah yang membakar itu, Allah taala lalu kemudian menceritakan tentang santapan mereka di situ apa, bagaimana mereka. Nah, orang-orang ini, hadhil wujuh yang disebutkan tadi, wujuh yauma idzin khashi'ah, itu tusqa min ainin aniyah syadidatil hararah, dikasih minum dari air, mata air yang sangat panas. Ya. Ini minuman.
Ini minuman. Wa ma'a hadha la ya'ti hadha asy-syarabu bi kulli suhulah aw kullama 'atashu suqu. La, innama yu'tau kullama ishtadda 'atashuhum wal 'iyadu billah. Sudah dikasih minuman yang sangat panas begini, ya. Aniyah, bergejolak panasnya. Sudah itu pula ini hidangan minuman didatangkan tidak mudah. Tidak setiap dia meyailkan pengen minum lalu datang. Enggak. Dikasih dia tersiksa dulu dengan dahsyatnya haus. Dikasih dia tersiksa dulu dengan dahsyatnya haus. Setelah datang seperti ada sedikit harapan, ternyata aniyah. Ainin aniyah. Mata air yang demikian dahsyatnya, na'udzubillah. Nah, sampai mereka beristighatsah minta-minta. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Nah. Yashwil wujuh, bi'sa syarab. Bi'sa syarab. Jelek-jelek minuman. Jadi tidak datang dengan mudah. Mereka beristighatsah dulu, minta merengek habis karena lelah mereka dengan sakitnya rasa haus itu. Wa iyastaghitsu yughatsu. Mereka dilayani lalu dengan air yang seperti lelehan besi yang bisa membakar setiap orang. Ya. Melelehkan, mencairkan setiap orang, bisa memanggang setiap orang. Makanya disifatkan sejelek-jelek minuman. وهذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نسأل الله السلامة والعافية. هذا baru minuman, air minum, ikhwatal iman azakumullah. Ya. Ini air minum mereka kalau wajah didekatkan wajah meleleh. Daging-daging wajah pada jatuh ketika didekatkan. Kemudian kalau dia masuk ke kerongkongan, habis semua. Hancur lebur setiap yang dilewati dari kerongkongan, dari usus, habis. Faqatta'a am'a'ahum, habis isi mereka, jeruan mereka habis, hancur. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, idzan la yastafiduna minhu. Berarti kalau begitu mereka tidak mendapatkan faedah dari suguhan air tersebut. Tidak zahir, tidak secara batin. Zahir maklum, memutus setiap kerongkongan. Bagaimana secara zahir dia dapat? Batin, sekedar berharap, tidak ada itu. Secercah harapan baik itu enggak ada di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, idzan tusqa min ainin aniyah. Nah, jadi hanya saja setiap kejadian-kejadian yang ada di negeri akhirah, ya, itu tidak boleh seseorang pertanyakan bagaimananya. Hadhihi minal umuril ghaibah. Ista'thara ilmaha Allah tabaraka wa ta'ala min indihi. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala rahasiakan hakikat ilmunya pada sisinya jalla wa ala. Ya, Syekh ingatkan juga dalam tafsir. Bukankah air, jangan kayak orang orientalis ya, para penyembah akal, bukannya air mematikan api, Ustaz? Nah, kenapa di sini ditabirkan dengan bahasa air? Bima'in, kalmuhli yashwil wujuh, ain, mata air, ainin aniyah, bagaimanapun panasnya bukannya dia memadamkan api, ya itulah kehidupan dunia. Tapi bagaimananya tidak bisa kita tanyakan. Pokoknya yang sama itu kama qala Ibnu Abbas faqat fi asma'iha la kunhiha wa haqiqatiha. La. Itu kalau ada penyebutan di akhirat itu apakah di surga ataupun neraka lalu kau dapati sama dengan yang ada di dunia namanya, maka ya itu sama namanya saja. Di surga ada buah apel. Apa iya sama kayak apel di pasar itu? Nah, di surga itu sebagaimana Nabi SAW katakan, sabdakan, fiha ma la
ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin kadzalika fi nari jahannam. Nas'alullah salamatul afiyah. Jadi selama antum bisa membayangkan sebuah hukuman, sebuah kezaliman yang terdahsyat dalam kehidupan dunia, idzan finnari laisa kadzalik. Selama kita bisa membayangkan dalam benak kita, bisa kita lintaskan dalam hati kita sebuah penyiksaan yang sangat dahsyat, berarti neraka itu enggak gitu. Enggak gitu dia. Ya. Selalu dia akan di atas itu wa fauqa dzalika bikatsir. Bahkan jauh enggak kebayang. Sebagaimana nikmat di surga enggak bisa dibayangkan, apalagi bisa dilihat, apalagi bisa didengar. Kalau itu nikmat suara. Ya. Maka begitu juga di neraka, enggak bisa di. Jadi pertanyaan begini sia-sia. Ini orang-orang yang bermasalah kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita kembali kepada Allah taala ilmunya. Ya. Kadzalika mengingatkan kita ikhwatal iman azakumullah, kata Syekh, amalan-amalan atau kejadian yang terjadi di situ ketika manusia dikumpulkan di satu tempat, yuhsyar. Mereka dikumpulkan di sebuah tempat kumpul, mahsyar, ya. Berbahagia keadaan, berbanding lurus dengan amal saleh, amalan, ya, berbanding lurus dengan amalan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Fa idza kana minas salihat fa ni'ma ma hi. Kalau kesalehan, seindah-indah perkara yang akan kita dapatkan, selapang-lapang tempat yang akan kita tempati, senyaman-nyaman tempat yang akan kita duduki. Kalau kesolehan, kalau ketolehan, maka sejelek-jelek perkara keadaan yang akan kita dapatkan, nas'alullah salamatul afiyah. Ya, ada yang dibakar sama matahari di beberapa jengkal di atas kepalanya, kemudian sampai tenggelam dengan keringatnya, kama fil hadis. Nah, ada yang sampai mata kaki, ada yang di atasnya lagi, ada sampai tenggelam. Nasallallahu salamatul afiyah. Khudzal iman. A'azzakumullah baraka fikum, intaha al-waqt lana. Naam. Nasallallahu salamatul afiyah. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman sami'al qawla fayattabi'una ahsanahu innahu waliyyu dzalika wa maulah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufiknya, menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan baik lalu diberikan taufik kepada mengikutinya, mewujudkan, mengamalkannya. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana khati'atina innahu jawadun karim. Sebagaimana senantiasa kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dengan setiap amaliyah, taqarrubat yang kita dedikasikan kepada Allah, untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil hadirina wassami'in innahu waliyyu dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.